Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tidak disangka, inilah sosok seseorang yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Semoga Cancer bisa menemukan pesan-pesan positif di sini nantinya dan bijak dalam menyikapi readingan ini. Baik Cancer, kita akan sapa katanya. Tidak disangka, inilah sosok seseorang yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Kita akan cek energi di sini buat Cancer. Wow, ya. Ada the host, the masculine, ada the coffin, ada the crossroad. Kalau aku rasakan ya di sini ada seseorang yang memang sudah nyaman hidup bersama kamu. Ada seseorang yang merasakan kalau kamu itu adalah orang yang benar-benar berbeda gitu ya. Dan mungkin dia merasakan kalau kamu itu adalah seseorang yang berpotensi akan bisa menikah dengan dia, berjodoh dengan dia gitu loh. Nah, aku melihat di sini The Coffin ini adalah suatu hubungan kamu dengan dia yang sudah berakhir sebenarnya gitu ya. Tapi kenapa di bottom of the deck di sini kamu dengan dia mungkin akan bertemu kembali. Oke. Arti kata mungkin ya beberapa dari Cancer hubungan ini terpisah entah karena jarak ya atau karena restu dari keluarga atau di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia. Sementara kamu dengan dia sebenarnya sudah merasa nyaman, tapi karena perbedaan ini yang akhirnya semuanya berubah. Nah, itulah terkadang jodoh ya. Jodoh itu mempermainkan kita dulu ya. Kita diberikan cinta dulu, nanti kita disakiti ya. Tapi yakinlah semua itu adalah proses. Karena jodoh itu ya untuk mendapatkan jodoh itu tidak gampang. Kalau gampang ya pasti semuanya sudah berjodoh gitu ya. Nah, disitulah mungkin Tuhan ya menyarankan kepada kita untuk berusaha melihat mana yang pantas menurut kamu. Sementara kalau takdir jodoh itu sudah ada sejak kita lahir aja. Jodoh itu kita sudah tahu nih pasangan kita siapa. Tapi bagaimana cara kita untuk berusaha untuk mengetahui siapa? Nah, mungkin bisa saja ya jodoh kita ini awalnya dia bukan orang yang baik, begitu ya. Nah, namun bisa saja saat ketemu kamu dia berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang empati. Ada yang begitu. Pada awalnya mungkin kamu melihat, kayaknya nggak mungkin deh dia jodoh aku, kayaknya nggak banget gitu loh. Dia orangnya nggak karuan, penampilannya nggak karuan gitu loh. Dia terbilang orang yang tidak ya mungkin public figure enggak gitu ya. Dan dia seseorang yang mungkin tidak terlihat. Bukan karena wajahnya hitam bukan ya. Tapi memang dia seperti jarang dibicarakan orang lain gitu loh. Dia tidak seakan-akan tidak punya pesona gitu loh. Nah, aku kan nggak kenal dia, kok bisa dia akan jadi jodoh aku? Nah, mungkin ada yang menganggap seperti itu. Dan aku nggak suka, dia orangnya nakal, dia orangnya begini, dia orang yang itu. Tetapi saat ketemu dengan kamu, dia mau berubah, dia pengen menunjukkan kalau dia itu pantas buat kamu. Nah, itu salah satu seseorang yang berpotensi akan bisa menjadi jodoh kamu. Karena apa? Karena dia bisa merubah dirinya itu karena kamu. Karena ketemu dengan kamu, ya begitu. Jadi itu. Di sini aku katakan, Kevin, di mana kamu dengan dia mungkin sudah terpisah, tapi di sini dia merasakan ada sebuah energi yang kuat antara kamu dengan dia. Ya, mungkin dia merasa kayak setiap malam itu kepikiran kamu,
ya mungkin dia ada mimpiin kamu ya. Di sini ada energi maskulin. Energi maskulin ini adalah seseorang yang nantinya akan memperjuangkan kamu. Dia saat ini mungkin kayak mencoba untuk mencari jati diri gitu ya. Benar nggak kamu akan menjadi jodoh aku? Tapi kenapa kok hati aku begitu pengen untuk memperjuangkan kamu? Karena ada rasa nyaman. Ada perasaan tuh betah banget di samping dia gitu ya. Walaupun di sini ada di crossroad ya, ada sebuah hambatan, ada suatu kebingungan kamu ya, ada jalan yang membuat kamu ragu, mana nih jalan yang aku tempuh gitu. Nah, mungkin ada yang berupa dari kamu karena mungkin melihat backgroundnya dia, historinya dia mungkin di masa lalu yang begitu cukup menakutkan ya menurut kamu ya. Tapi semua itu tidak jadi alasan buat kamu menjudge dia menjadi orang yang gimana gitu. Bisa saja ternyata saat ketemu kamu dia berubah. Dia mungkin lebih bijaksana, dia mungkin lebih jujur, tulus ya. Nah itu, jadi jika kamu melihat orang seperti itu, yakinlah dia berpotensi untuk bisa menjadi jodoh kamu. Oke, walaupun di sini ada hal yang membuat kamu bingung. Karena saat seseorang akan memperjuangkan kita, yakinlah dia itu akan bisa menjadi jodoh kita yang baik. Tapi kalau orang cuek, orang nggak mikirin apa-apa tentang kita, nah kita aja selalu mengejar dia, ya gimana tidak ada feedbacknya? Nah, apakah kamu masih mau melanjutkan perjuangan kamu? Nah, stop dong ya. Karena suatu saat nanti aku yakin kamu akan bertemu ya mungkin dengan dia kembali setelah kamu mengakhiri dia ya. Akhirnya dia tahu, dia sadar, oh aku bisa merubah diri aku agar aku bisa bahagia dengan kamu ya. Gitu ya. Nah, kita akan coba lihat di kartu oracle ini ya buat Cancer. Apakah yang terbaca? Buat Cancer tentang percintaannya kamu ya, tentang seseorang yang akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Wow, kalau aku melihat sih di sini ya ada new love ya. Ini bisa kita ada dua alternatif ya di sini ya. Untuk di kartu ini aku melihat ada cinta baru. Sebentar. Oh, ini kita kembalikan ya. Ada forgiving a learning. Nah, di sini mungkin kamu lebih bisa memaafkan dan banyak belajar ya dari masalah-masalah yang kamu hadapi di masa lalu bersama dia ya. Ini dia forgiving a learning. Kamu banyak belajar dan memaafkan dia, seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu, sudah mengkhianati kamu ya. Nah, dan itu aku rasakan ya di sini buat Cancer. Nah, di sini aku juga merasakan ya calling in your soulmate. Saat kamu sudah memaafkan, banyak belajar, ya mungkin kamu mencoba untuk berdoa kepada Tuhan ya, meminta siapakah dia yang akan menjadi soulmate aku. Di sini seakan-akan dia terpanggil, seseorang yang berada di dalam doanya kamu ya gitu ya. Mungkin kamu pernah ya menyebutkan nama seseorang di dalam doa kamu, bahwasanya kamu ingin berjodoh dengan ini, dengan itu ya. Bisa saja itu akan terjadi. Ya, dan akhirnya di sini akan muncul seseorang itu. Ada cinta baru. Cinta baru ini kalau aku lihat kalau dengan kartu forgiving a learning dan ini ada recovery, arti kata seseorang yang pernah terkoneksi dengan kamu sama halnya seperti yang aku katakan tadi ya. Ternyata dia akan menjadi seseorang yang benar-benar baru. Dia sudah merubah diri dia menjadi seseorang yang mungkin ya versi terbaru gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah cinta baru. Cinta baru kamu ya akan kembali dengan ya mungkin orangnya mungkin orang lama tapi dengan versi terbaru begitu ya. Ini dia. Dan kamu benar-benar mengatakan merasakan ya romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Ini udah benar-benar nyata dan kamu akan bisa mengekspresikannya, menyampaikannya, ya memilikinya dan sebagainya. Arti kata di sini mungkin akan ada komitmen. Dan dia benar-benar berpotensi akan menjadi jodoh kamu di sini. Cancer. Oke, kita akan coba lihat di kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di kartu tarot ini buat Cancer? Apakah yang terbaca buat Cancer tentang yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu? Siapakah dia? Wow. Ya.
Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Oke, di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada The Lover, ada Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Cancer. Aku melihat beberapa dari kamu ataupun dia ya, di sini ada Five of Cup. Dia benar-benar merasa kehilangan, atau kamu juga merasa kehilangan saat kamu dengan dia terpisah. Ya, ternyata itu jadi beban bagi dia. Itu jadi tanggung jawab dia, dimana kayak, wah aku merasa kayak kepikiran banget nih sama dia. Nah, dan itu jadi beban pikiran ya sama kamu ya. Dan kamu mulai bertindak, melakukan sesuatu untuk semua itu, semua kebahagiaan yang akan kamu dapatkan ini. Karena mungkin beberapa dari dia atau kamu berpikir, aku kok nggak bisa ya lupain dia, aku kok nggak bisa ya nyakiti dia gitu. Aku merasa menyesal sudah meninggalkan dia. Nah disitulah akhirnya yang mana awalnya jadi beban bagi kamu berusaha untuk menemukan, atau dia berusaha menemukan kamu kembali. Karena dia seolah-olah terpanggil. Ya mungkin ini mirror ya, kamu merasakan hal yang sama, dia juga merasakan hal yang sama. Sama-sama pengen ketemu, sama-sama rindu, kangen gitu ya. Dan akhirnya beban yang berat ini itu akan bisa hilang. Karena apa? Karena kamu dengan dia mungkin sama-sama sudah memahami kalau kita itu ya harusnya bisa bersatu begitu ya. Cancer, walaupun kita memiliki sebuah konflik yang seakan-akan sulit untuk kita selesaikan, tapi kalau kamu dengan dia punya kekuatan yang luar biasa ya, kamu akan bersatu kembali. Oke? Di sini ada Pack of Pentacle. Ya, mungkin beberapa dari Cancer, seseorang ini adalah orang yang tekun ya, orang yang rajin ya. Dia suka mencari cuan. Intinya di otaknya itu kayak bagaimana cara untuk menghasilkan uang. Nah, jadi selalu berusaha lah di sini. Selalu fokus kepada finansialnya dia atau karirnya dia. Ya. Ini berapa dari Cancer ada seperti itu. Dimana mungkin ada nih yang pengen sendiri, kayaknya aku belum ketemu jodoh, tapi aku pengen healing aja, aku pengen mencintai diri sendiri, atau aku pengen stop dulu gitu ya. Nah, disitulah akhirnya dimana saat kamu fokus, kamu sukses di sini. Dan justru ada seseorang yang melihat kamu itu adalah orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang sabar, dan lain sebagainya. Nah, ada seseorang yang menginginkan kamu selain seseorang yang akan menjadi jodoh kamu. Arti kata mungkin ini akan bisa menjadi pengacau dalam hubungan kamu nantinya. Ya, atau bisa dikatakan saat ini antara kamu dengan dia sudah hadir orang ketiga. Namun kalau kamu dengan dia memang jodoh, maka akan kembali. Seolah-olah soulmate inilah yang akan menyatukan kamu nantinya. Ya. Cancer, di sini juga ada Ten of Cup, kebahagiaan. Nah, The Lover ini yang aku katakan tadi, cinta di antara kamu dengan dia mungkin tumbuh, tapi cinta ini adalah cinta yang salah. Nah, tapi kalau kamu melihat, wah seseorang itu dia sudah punya pasangan gitu ya, dia sudah punya istri atau dia sudah punya suami, nah stop, dia bukan milik kamu, dia bukan jodoh kamu, atau dia tidak akan punya potensi untuk menikah dengan kamu ataupun berjodoh dengan kamu gitu loh ya. Kalau namanya jodoh itu pasti akan bisa membuat kita bahagia, kita tidak akan diberikan pikiran-pikiran yang kayak membebani kita, enggak. Nah itu yang aku rasakan ya buat Cancer. Di sini juga ada Nine of Cup. Di sini kamu mulai muncul ya kepercayaan diri kamu, walaupun awalnya kamu merasa ragu. Apa bisa aku menemukan pasangan? Apa bisa nantinya akan ada yang suka sama aku? Ya mungkin sementara umur aku udah segini, namanya jodoh itu yang aku katakan tadi, ada seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu. Ya, kalau kamu sudah melihat dia baik, paham agamanya, religinya bagus, ya kamu gas gitu loh, ya. Atau sebaliknya di sini buat Cancer. Nah, disinilah akhirnya munculkanlah kepercayaan diri kamu untuk menentukan ya siapa jodoh kamu. Karena jodoh itu ya selain Tuhan yang memberikan, yang mengaturnya, ya kita juga bisa berusaha bagaimana supaya hubungan kita itu selalu langgeng gitu ya.
aman, tentram, damai gitu. Nah, itu yang terlihat di sini. Oke, buat Cancer, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga buat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Cancer, dadah.